Halo teman-teman, kembali bersama saya Dina Noverinta Praentika, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Saat ini saya akan membahas salah satu materi dari nilai-nilai dasar PNS, yaitu tentang anti korupsi. Mari kita simak bersama materinya. Materi pokok yang pertama adalah sadar anti korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang pertama, negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Yang kedua, harga infrastruktur lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang keempat, korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Yang keenam, negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi yang lebih banyak daripada negara yang rentan korupsi. Selanjutnya adalah pengertian korupsi. Di dalam pengertian korupsi terdapat pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kemudian korupsi, menurut Robert Kierkegaard, merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuangan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Kemudian jenis korupsi menurut Syed Hussein Al-Attas. Yang pertama, korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi ekstroaktif. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat, korupsi nepotistik. Yang kelima, korupsi autogenik. Yang keenam, korupsi suportif. Dan yang ketujuh adalah korupsi defensif. Tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari yang pertama, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Kemudian niat, semangat, komitmen anti korupsi. Tanggung jawab spiritual merupakan dasar dari niat, semangat, komitmen anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi ini, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bebas dari korupsi menjadi program dari Sistem Integritas Nasional yang merupakan inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional. Kemudian merupakan perwujudan dari Dream Integrity atau impian Indonesia berintegritas yang memunculkan tunas-tunas integritas. Materi pokok yang kedua adalah semakin jauh dari korupsi. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan yang mendorong pemberantasan korupsi dan dipandang sebagai pembenah permasalahan akhlak atau moral. Peran tunas integritas sendiri adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kemudian, identifikasi nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Penanaman nilai dan integritas. Proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, menurut Kelman dan Brigham adalah yang pertama kesediaan,
yang kedua identifikasi, dan yang ketiga internalisasi. Kemudian dalam membangun sistem integritas, diperlukan reframing culture atau upaya mengubah orientasi dan perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Kemudian seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Kemudian sistem integrasi organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas. Yang keempat, pengendalian dan penyelarasan organisasi. Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagai berikut: nilai, visi dan misi, strategi, program, dan kegiatan. Yang kelima, komponen sistem integritas. Terdapatnya sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika. Kemudian yang keenam, kematangan praktik integrasi. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat program-program yang dibangun dalam sistem integritas. Yang terakhir adalah refleksi tentang nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi dan tanggung jawab spiritual sangat perlu ditanamkan sejak dini karena penanaman nilai-nilai tersebut harus dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Selain itu, tanggung jawab spiritual juga harus terus diasah setiap hari sehingga setiap tindakan yang kita lakukan berorientasi pada tanggung jawab kita terhadap Tuhan, yang akan membuat kita senantiasa berpikir dengan jernih dan mampu membentengi diri kita dari segala bentuk korupsi. Demikian materi tentang anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.